WhatsApp seluruh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Ramadan, masih di channel RPF Pekalongan. Oke seluruh, kali ini masih seputar pakan racikan. Yang kemarin masih di part 2, sekarang di part 3 seluruh. Jadi di part 3 ini masih membongkar resep pakan racikan, pakan racing, pakan kenceng, pakan dosis tinggi. Tapi kali ini saya akan berbagi pakan racikan, tapi bahan utamanya cuma millet polos. Sebenarnya sih tergantung kebutuhan, mau dikasih millet mix campuran atau millet polos, tapi rekomendasi saya untuk yang rempah-rempah ini buat millet polos seluruh. Baiklah, sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Baiklah seluruh, untuk resep yang keempat ini kita siapkan millet putih 1 kilo. Sebelum kita olah atau kita proses, bisa kita cuci dulu dan kita saring atau kita sortir yang kosong, millet-millet yang kosong yang ngambang kita buang dulu. Untuk bahan utamanya millet putih. Jadi untuk rempah-rempahnya kita siapkan, yang pertama itu serai 3 batang, yang kedua kita siapkan daun kemangi kurang lebih ya 1 genggam gitu seluruh, dan yang ketiga kita siapkan daun sirih. Daun sirih kita siapkan 3 lembar, dan yang keempat kita siapkan daun pace. Ini daun pace. Daun pacenya kita bisa gunakan yang ya jangan yang kuning lah, yang hijau ya, 3 lembar juga. Terus bahan yang kelima kita siapkan garam kurang lebih 1 sendok makan. Terus yang keenam kita siapkan madu kurang lebih 1 sendok makan. Untuk madu kita nggak harus madu yang asli ya, madu rasa boleh, tapi biar hasilnya yang bagus sih saran saya madu yang asli, minimal madu TJ itu di apotek banyak atau di Indomaret gitu ya, yang harganya sekitar 13.000 sampai 15.000 kayak gitu. Jadi yang bahan yang tadi, yang daun pace, daun kemangi, dan daun sirih kita remas seluruh, kita remas biar agak lemes kayak gitu, dan agak inilah kita remas-remas gini biar dia pecah-pecah retak kayak gini ya, yang nanti soalnya akan kita rebus. Untuk airnya kita siapkan air sekitar 2 gelas biasa, 2 gelas es teh. Kita remas-remas yang daun-daun tersebut, terus kita masukkan ke dalam air. Dan untuk serainya kita geprek seluruh, kita geprek, kita masukkan juga. Terus untuk garam dan madu kita masukkan, kita aduk kayak gitu ya. Terus tambahkan juga seluruh, jangan lupa kayu manis kurang lebih ya antara 5 cm kayak gituan ya, kayu manis. Langsung cemplungin aja, masukin ke airnya tersebut. Terus kita nyalakan api atau kita panaskan hingga mendidih, dan mulai mendidih biarkan dia mendidih kurang lebih sekitar 5 menit. Kalau udah mendidih selama 5 menit kita matikan apinya dan biarkan rebusan itu dingin seluruh atau adem kayak gitu. Terus setelah adem kita saring atau kita ambil ampasnya yang bahan-bahan rempah-rempah tersebut tadi kita ambil, kita buang, dan airnya untuk merendam millet tersebut, millet 1 kilo yang udah kita cuci gitu ya seluruh. Terus kita jemur. Jadi waktu perendamannya kira-kira kita mulai bikin setelah habis maghrib atau jam 7 malam. Terus habis subuh udah kita tiriskan milletnya. Terus untuk pagi-paginya kita bisa jemur, dan penjemuran harus bener-bener kering. Soalnya kalau nggak bener-bener kering nanti milletnya bisa tumbuh, atau kalau tempatnya tertutup ntar lembab jadi berjamur kayak gitu seluruh. Biasanya saya kalau menjemur pakan racikan itu minimal 2 hari. Sehari kita jemur, besoknya kita jemur yang terakhir biar bener-bener kering kayak gitu ya seluruh. Jadi kalau udah kering kita bisa kasihkan untuk penggacoran di lovebird single atau untulan kayak gitu ya. Tapi biasanya sih
Biasanya yang resep yang ini biasanya untuk penggacoran saat single factor kayak gitu. Oke seluruh, kita menuju resep yang kelima. Ini resep yang kelima ini agak sedikit sulit mendapatkan bahannya seluruh. Biasanya pakan kencang, pakan dosis tinggi yang harganya mahal itu biasanya ya ini mengandung salah satu bahan yang resep kelima ini seluruh. Jadi bahan utamanya tetap millet polos, millet putih kiloan kayak gitu ya. Dan rempah-rempahnya yang pertama kita siapkan ginseng seluruh. Ginseng ya kira-kira 5 cm juga kayak gitu. Kita siapkan ginseng atau satu lah yang kecil gitu, kan ada yang bentuknya kayak orang kayak gitu ya. Kita siapkan satu yang kecil atau 5 cm kayak gitu. Terus bahan yang kedua kita siapkan kunyit atau kunir. Terus bahan yang ketiga kita siapkan temu ireng. Nah ini temu ireng ini bilang aja di toko-toko tradisional kita beli temu ireng bilang gitu, insya Allah biasanya ada. Untuk yang ginseng bisa kita dapatkan di toko obat herbal, biasanya orang-orang Cina yang jual kayak gitu. Toko obat herbal di Cina biasanya jual ginseng kayak gitu, tapi harganya lumayan mahal seluruh. Jadi untuk yang ini makanya saya bilang biasanya ya agak mahal kalau pakan racikan yang udah jadi resep kelima ini lumayan mahal karena ginsengnya ya susah didapat, kadang didapat secara online juga kayak gitu. Kalau ginseng yang benar-benar ginseng bagus ya harganya lumayan mahal seluruh. Untuk bahan yang keempat kita siapkan telur ayam kampung, tapi yang kita ambil hanya kuningnya. Untuk bahan yang kelima kita siapkan minyak ikan. Biasanya di toko-toko burung ada yang jual minyak ikan bentuknya kayak vitamin buat rambut gitu ya, bentuknya kayak kapsul tapi agak bulat kayak gitu. Kita siapkan minyak ikan itu 5 butir. Dan bahannya keenam kita siapkan madu. Kalau bisa madu murni, madunya 1 sendok makan. Jadi ke bahan yang sudah saya sebutkan tadi nanti bisa di blender atau ditumbuk halus, diulek sampai halus kayak kita mau masak, diulek halus atau di blender lebih maksimalnya kita blender atau ditumbuk, intinya biar halus bener-bener halus kayak gitu. Terus kalau sudah halus kita siapkan airnya. Untuk airnya kita siapkan dari hasil rebusan kayu manis. Untuk kayu manisnya kurang lebih sekitar 5 cm atau 7 cm atau ya kira-kira secukupnya. Intinya untuk direbus sampai mendidih dari 2 gelas sampai mendidih, biarkan kayu manis tersebut mendidih selama 5 menit. Kemudian kalau udah mendidih matikan api, diamkan biar dingin. Nah ini air untuk merendam, air yang untuk nantinya untuk dicampur dengan bahan-bahan yang udah kita haluskan tadi, dicampur diaduk ke hasil air rebusan kayu manis yang sudah adem gitu ya seluruh. Kita aduk rata. Setelah itu kita rendam milletnya ke situ. Kita rendam biasa waktu perendaman dari mulai habis maghrib sampai habis subuh. Setelah itu kita tiriskan, kita jemur. Misalkan banyak kotorannya misalkan setelah kita tiriskan kok banyak kotorannya, bisa kita guyur dulu sedikit, tapi sekali aja kita guyur 1 gayung pakai air biar yang kotoran-kotoran ampas-ampasnya biar hilang. Terus kemudian kita jemur sampai bener-bener kering. Biasanya ya antara 2 hari baru kering, maksimal lebih bagusnya sih 3 hari kayak gitu. Yang penting kan menghindari jamuran atau kalau lembab ntar takutnya milletnya tumbuh lebih cepat kayak gitu seluruh. Jadi resep yang kelima ini bisa kita kasihkan untuk penggacoran juga atau untuk untulan juga bagus. Misalkan kita butuh pakan mix racikan campuran yang direndam dengan resep yang kelima ini, ya kenceng banget seluruh kayak gitu, kenceng banget ininya kayak gitu ya.
Ya saran saya millet polos 1 kilo aja untuk pakan penggacoran. Itu seluruh mungkin kali ini 2 resep dulu, gampang nanti kita lanjut ke resep yang berikutnya. Mungkin sekian dulu konten dari saya ingatkan lagi jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa pula nyalakan loncengnya, like dan komen kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Saya di Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kecomania.